Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah wa mawalah amma ba'd. Para netizen yang saya hormati, kita banggakan, ini tampil kembali kita dalam rangka menindaklanjuti part yang kemarin, part yang ke-9, sekarang yang ke-10 tentang pimpinan pendiri Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Jamaluddin. Pada part ke-9 kita sudah tahu bagaimana peran mufti kerajaan Kiai Haji Ahmad Kustasi yang punya andil besar dalam mengangkat harkat martabat Kiai Haji Jamaluddin sebagai guru majelis taklim yang saat itu dimulai pada ketika beliau datang ke Martapura dari Mekah, Martapura 1990, kemudian beliau kawin dan beliau mendirikan pengajian di Pakauman yang selalu dimotivasi oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Kustasi. Beliau ini adalah mufti kerajaan saat itu yang masih besanan dengan beliau, ya. Kemudian pada tahun 1908 beliau Kiai Haji Jamaluddin membeli yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Darussalam, dan disinilah semakin besarnya pengajian beliau, ya. Tidak saja di Pekoman khusus perempuan, juga adalah di Pondok Pesantren Darussalam sekarang ini itu khusus laki-laki. Pengajiannya ada empat hari seminggu, 2 hari pagi, 2 hari sore, dan 1 harinya di Pekoman khusus untuk perempuan. Ini adalah gambaran bahwa peran Kiai Haji Ahmad Kustasi yang selalu memotivasi kepada Kiai Haji Jamaluddin ini sangat bermanfaat ke depannya untuk figur, ya, seorang Kiai Haji Jamaluddin. Yang selanjutnya beliau diraih oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, presidennya pusat, ya, Syarikat Islam, karena melihat figur beliau yang sangat dihormati dan beliau masyhur saat itu. Nah, pada tahun 1919 Kiai Haji Jamaluddin resmi sebagai presiden Syarikat Islam, yang under updelingnya itu ada Martapura yang sekarang Kabupaten Banjar, dan wilayah Tanah Laut, dan wilayah Barito Kuala. Inilah under upderlingnya itu yang menjadi kekuasaan oleh Kiai Haji Jamaluddin. Yang kemudian SI sendiri resmi disahkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 10 bulan September tahun 1912, ya. Nah, ini adalah harkat martabat beliau Kiai Haji Jamaluddin itu semakin terangkat, ya, di permukaan. Ini adalah sebuah penyebab, maksudnya sebab beliau itu lain adalah karena kemampuan Kiai Haji Ahmad Kustasi untuk mengkader beliau menjadi seorang yang figur yang dikenal pada saat itu. Pemirsa yang saya hormati, kita banggakan, kemudian beliau terpikir untuk tidak hanya itu merupakan majelis taklim, tapi bagaimana pondok yang sekarang Darussalam itu dijadikan madrasah, karena beliau melihat ketika pengajian ramai anak-anak ikut anak-anak dalam pengajian itu, yang remaja ikut, tapi belum ada pendidikan resmi. Nah, ini ketertarikan beliau. Nah, di dalam beliau mendirikan madrasah Darussalam itu, yang timbul orang-orang yang memberikan masukan kepada beliau adalah itu yang sangat kuat, yang selalu berdamping beliau adalah
Haji Jabal Yusuf, Haji Jamal Yusuf, ya, Haji Yusuf Jabal ya. Haji Yusuf Jabal yang timbul peran beliau di sini mendirikan Darussalam itu di situ banyak berkonsultasi. Memang Kiai Haji Ahmad Kusasi itu tidak keluar sebagai perannya ketika mendirikan Madrasah Darussalam. Perannya yang timbul itu adalah Yusuf Jabal, teman akrab beliau ya. Akrab beliau ketika di Mekah ya. Seorang anak saudagar di Pasayangan yang sekolah di Mekah, kemudian mengontrak rumah di sana, yang sering rumahnya itu juga kadang-kadang Kiai Jamaluddin tidur di sana, kadang-kadang tidur di rumah guru Said Yahya, dan kadang-kadang tidur di Masjid Haram ya. Itulah tiga, termasuk Yusuf Jabal sangat berperan membesarkan beliau ketika berada di Mekah. Nah sekarang Yusuf Jabal timbul ketika peran ingin mendirikan madrasah itu. Beliau banyak konsultasi dan melihat kondisi juga banyak anak-anak yang tidak sekolah harus beri pendidikan ya. Majelis taklim tetap, pengajian tetap, tapi madrasah juga perlu. Nah di sini semakin matang itu semua, beliau juga berangkat ke Jogja itu. Yang saat itu presidennya adalah siapa? Di pusat itu menghadap Samanhudi namanya, selaku pimpinan pusat Syarikat Islam. Nah konsultasi di sana, kemudian dapat restu untuk mendirikan madrasah di sana. Jadi Madrasah Darussalam saat itu di samping pengajian juga adalah sekbernya, sekretaris bersamanya Syarikat Islam, dan juga adalah Madrasah Darussalam yang didirikan tepat pada 20 Sya'ban 1332 Hijriah atau 14 Juli 1914 Masehi. Berdirilah Darussalam dengan dukungan yang besar, itu adalah andil besar yang memberikan motivasi ini adalah sahabat beliau Yusuf Jabal. Pada saat itu beliau ya masih teka-teki ya. Kemarin ceritanya ada kan bagaimana Yusuf Jabal tidak diterima berguru dengan Said Yahya. Dia katakan Said Yahya dengan pandangan kasapnya ya, mungkin Yusuf Jabal itu bukan golongan kita, kata beliau kan. Tapi beliau ini sangat aktif ya, ikut mendirikan Madrasah Darussalam. Artinya masih belum terungkap apa sih yang guru Said Yahya katakan itu. Sampai sekarang Yusuf Jabal orang-orang yang baik. Nah jadi ketika awal didirikan 1914 itu hanya ada dua kelompok ya, karena sistem halaqah ya, tidak sistem kelas. Ada dua kelompok, ada kelompok yang diajar oleh Yusuf Jabal, ada yang kelompok yang diajar oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pendidikannya sederhana, belajar menulis, belajar membaca, ya. Belajar menulis, belajar membaca. Dan diantaranya murid yang pertama itu adalah Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, yang beliau masih berumur anak-anak ya. Nah, ketika dibuka pendaftaran anggota Syarikat Islam juga, karena guru Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini sudah berumur, kalau nggak salah kurang lebih ya 15 tahun beliau juga menjadi anggota. Jadi beliau pertama menjadi anggota di organisasi adalah Syarikat Islam Kiai Haji. Nanti kita ceritakan cerita Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Tapi yang jelas murid yang pertama di Darussalam diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Qadir Hasan. Nah disinilah terlihat itu sudah peran ya, berdirinya Madrasah Darussalam, yang nama itu pun diberikan sendiri oleh Kiai Haji Jamaluddin ya. Kemudian disaksikan oleh teman akar beliau Yusuf Jabal. Kemudian ini ada restu dari Samanhudi selaku pimpinan pusat Syarikat Islam. Maka dimulailah di sana hanya 2 guru awalnya, 2 guru dan 2 kelompok ya, kelompok halaqah. Nah, sementara ini dulu ya,
sementara ini dulu, nanti kita sambung lagi pada part yang ke-11. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.